Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, jemaat Tuhan GK Sumut sekelas Medan 1, dimanapun kita berada. Kembali kita di pagi hari ini bertemu dalam program Lentera Anugerah yang menyapa kita dengan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Mari saya mengajak kita untuk menundukkan hati kita di hadapan Tuhan sebelum mendengar firman-Nya. Kita berdoa. Hati kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, sebab Engkau begitu baik, memberikan bagi kami pagi hari yang indah, kesehatan dan sukacita. Dan di saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu yang mempersiapkan kami sebelum kami melakukan aktivitas pekerjaan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita terambil dari kitab Keluaran 12 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Demikian firman Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini adalah mengeraskan hati. Ya, mengeraskan hati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba membayangkan betapa mengerikan ketika atau kalau kita bertemu dengan seorang pemimpin yang diktator, yang keras kepala, yang tidak mau mendengarkan nasihat dan suara orang lain, yang tidak mau belajar dari sebuah kenyataan. Dan saya mencoba membayangkan lagi profil pemimpin seperti itu ada pada diri Firaun, seorang Raja Mesir yang memerintah Mesir saat itu ketika umat Allah, bangsa Israel, diperbudak di sana. Kalau kita perhatikan bagaimana karakter dari Firaun ini, sungguh luar biasa. Berkali-kali Allah mengingatkan dia dengan berbagai peristiwa untuk menyadarkan dia bahwa dia bukan siapa-siapa, bahwa kemampuannya, kekuatannya, kekuasaannya tidak bisa diperbandingkan dengan Allah. Namun apa yang terjadi? Firaun tidak mau melihat sebuah kenyataan. Firaun selalu mengeraskan hatinya. Satu demi satu telah Allah nyatakan kepada bangsa Mesir. Satu demi satu. Ketika tulah pertama diberikan, Firaun mengeraskan hati. Tulah kedua masih mengeraskan hati. Ketiga, keempat, kelima masih mengeraskan hati. Keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, bahkan sampai tulah terakhir. Ketika Allah membunuh semua anak sulung bangsa Mesir pun, Firaun masih mengeraskan hatinya. Buktinya, ia masih menghimpun seluruh tentara Mesir untuk mengejar bangsa Israel yang sudah berjalan keluar dari Mesir saat itu untuk menangkap mereka kembali, membawa mereka kembali ke Mesir agar dijadikan sebagai budak kembali. Firaun benar-benar mengeraskan hatinya. Pertanyaan bagi kita, sampai berapa kali Allah harus nyatakan tulah, Allah harus nyatakan penghukuman, Allah harus nyatakan kuasanya kepada Firaun agar ia mau menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan kisah selanjutnya dari hidup Firaun adalah sampai Allah mencabut nyawanya, sampai Allah memperlihatkan kuasanya terhadap hidupnya sendiri, barulah mungkin Firaun menyadari
bahwa ia bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih, terkadang banyak peristiwa diperbolehkan Allah terjadi dalam kehidupan kita untuk menyadarkan siapa dan bagaimana kita di hadapan Tuhan. Peristiwa yang sebenarnya ingin dipakai Tuhan mengingatkan kita bahwa kita hanyalah manusia fana, hanyalah seperti debu saja di hadapan Allah. Tetapi dengan kesombongan kita, sering sekali kita mengeraskan hati. Kita seolah-olah bertindak, kita adalah penguasa terhadap diri kita. Kita adalah penguasa terhadap orang lain. Seolah-olah kita mampu berbuat apa saja terhadap orang lain. Hal ini tidak hanya terjadi dalam dunia sekuler. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari kita dalam lingkungan pekerjaan. Yang saya mau katakan, bahkan juga di dalam gereja sendiri pun terkadang para majelis-majelis juga melakukan hal yang sama. Sangat disayangkan jika dalam kehidupan orang-orang Kristen muncul Fir'aun baru yang mengeraskan hatinya, yang tidak bisa melihat kenyataan bahwa Allah saat sedang berbicara dalam peristiwa-peristiwa yang sebenarnya sangat mengerikan. Pertanyaan bagi kita, apakah Allah harus sampai mencabut nyawa kita agar kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah? Mari saudaraku yang terkasih, juga ketika kita melakukan aktivitas kita di hari ini, ingatlah bagaimana kita mau terbuka, mau merendahkan hati kita, mau melunakkan hati kita di hadapan Tuhan, membiarkan hidup kita dipakai Allah sebagai berkat bagi orang lain, bukan tetap mengeraskan hati, berpikir bahwa kita adalah penguasa. Ya, penguasa atas diri kita sendiri, penguasa atas orang lain, sehingga kita merasa layak bertindak semena-mena bagi orang lain. Mari kita renungkan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Sangat mengerikan apa yang terjadi dalam kehidupan Fir'aun ketika ia terus mengeraskan hatinya. Bahkan sampai 10 tulah Allah perlihatkan dalam hidupnya. Ia masih terus mengeraskan hati. Dan akhirnya Tuhan mencabut nyawanya. Dan di sanalah ia menyadari bahwa ternyata ia tidak memiliki kuasa di hadapan Tuhan. Ya Bapa, jangan biarkan kami melakukan hal seperti itu. Ajarlah kami untuk menyadari, menginsiapi akan segala kesalahan kami, sehingga hidup kami di hari ini dalam melakukan tugas aktivitas kami menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Dengarkan doa kami dalam nama Putramu Tuhan Yesus yang menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudaraku hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Salam sehat buat kita semua.